Setelah melalui pertarungan super ketat di set pertama, Anthony Ginting justru kecolongan di set kedua dan dipaksa bermain rubber game oleh Kristo Popov. Halo badminton lovers, kembali dengan update yang semakin menegangkan dari Hong Kong Open 2025. Laga yang melibatkan andalan kita, Anthony Sinisuka Ginting, melawan Kristo Popov dari Prancis, ternyata berjalan jauh lebih dramatis dari yang kita bayangkan. Betul sekali, setelah Ginting berhasil mengamankan set pertama yang sangat ketat dengan skor 21-19, kita semua berharap ia bisa menyelesaikan pertandingan dengan cepat. Namun, Popov punya rencana lain dan berhasil memaksa Ginting bermain hingga set penentuan. Di set pertama, kita melihat pertarungan mental yang luar biasa. Ginting yang lebih tenang di poin-poin kritis berhasil mengatasi perlawanan sengit Popov. Namun, memasuki set kedua, situasinya berbalik 180 derajat. Popov mengubah total pola permainannya. Ia tampil lebih agresif dan berani sejak awal set kedua. Popov terus-menerus menekan Ginting dengan smash keras dan penempatan bola yang sulit ditebak, memaksa Ginting lebih banyak bertahan. Strategi ini berhasil, Popov langsung unggul cepat hingga interval. Ginting tentu tidak tinggal diam. Ia mencoba bangkit dan keluar dari tekanan dengan permainan cepat di depan net yang menjadi andalannya. Beberapa kali ia berhasil mendekatkan skor, membuat kita kembali berharap. Namun, Popov tampil sangat konsisten dan solid dalam mempertahankan keunggulannya. Setiap kali Ginting meraih poin, Popov selalu bisa membalasnya dengan cepat dan kembali menjauh. Menjelang poin-poin akhir set kedua, Popov justru tampil lebih tenang. Sementara Ginting terlihat melakukan beberapa kesalahan sendiri di momen krusial. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya, Kristo Popov berhasil merebut set kedua dengan skor 21-17. Sebuah pembalasan yang setimpal. Dengan hasil ini, kedudukan menjadi sama kuat 1-1 dan pertandingan harus dilanjutkan ke rubber game. Tiket menuju babak berikutnya akan ditentukan di set ketiga, yang pastinya akan jauh lebih mendebarkan. Ini menjadi ujian yang sesungguhnya bagi kedua pemain. Siapakah yang memiliki stamina dan mental lebih kuat untuk memenangkan laga ini? Memasuki set penentuan, atmosfer pertandingan terasa begitu tegang. Ini bukan lagi soal teknik, tapi soal siapa yang punya mental paling baja untuk merebut tiket ke babak selanjutnya. Benar sekali, kedua pemain, Ginting dan Popov, langsung tancap gas. Mereka saling berbalas serangan, tidak ada yang mau mengalah. Poin demi poin berjalan sangat ketat, 5-1, 10-1, hingga mereka terus menempel sampai kedudukan genting 18-1. Disinilah puncak ketegangan terjadi. Sayangnya, di momen krusial ini, Ginting gagal menjaga konsistensinya. Beberapa kesalahan kecil namun fatal harus ia bayar mahal. Sementara Popov tampil lebih tenang dan efektif dalam memanfaatkan setiap peluang. Akhirnya, setelah pertarungan yang luar biasa, Popov berhasil merebut poin-poin kritis dan menutup set penentuan dengan skor 21-19. Hasil yang sangat pahit bagi Ginting yang harus tersingkir, namun sebuah kemenangan besar bagi Popov. Bintang muda bulu tangkis Indonesia, Mohzaki Ubaidillah, siap mengukir sejarah dalam debutnya di turnamen BWF Super 500 Hong Kong Open. Regenerasi di sektor tunggal putra Indonesia tampaknya tidak pernah berhenti berdetak. Setelah nama-nama besar, kini panggung dunia siap menyambut calon bintang baru. Namanya adalah Mohzaki Ubaidillah, atau yang lebih akrab kita sapa, Ubed. Pekan ini, ia akan mengukir sejarahnya sendiri. Benar sekali, Ubed akan menjalani debutnya di turnamen level tinggi Hong Kong Open 2025. Ini bukan turnamen sembarangan. Ini adalah ajang BWF World Tour Super 500. Indonesia sendiri menurunkan 12 wakil terbaiknya. Dan Ubed adalah salah satu nama yang paling dinantikan aksinya. Tentu saja dinantikan. Sebagai seorang juara Asia Junior 2025,
Ekspektasi publik ada di pundaknya. Ubed sendiri mengaku sangat senang dan tidak sabar. Dalam wawancaranya, ia berkata, "Senang bisa debut di Super 500. Ini kesempatan saya melihat dan merasakan persaingan pemain kelas atas." Kerendahan hati yang luar biasa dari seorang juara. Ia sadar perjalanannya tidak akan mulus. Ia harus merangkak dari babak kualifikasi, sebuah jalur terjal yang harus dilalui banyak pemain muda. Namun, persiapannya sudah matang selama 1 bulan terakhir. Ia bertekad untuk bisa melewati tantangan pertamanya ini. Dan yang membuat momen debut ini semakin spesial adalah dukungan hangat dari rekannya, Alwi Farhan. Alwi, yang sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan di level atas, mengungkapkan rasa senangnya melihat Ubed bisa menemaninya. Ini adalah pemandangan yang mengharukan sekaligus membanggakan. Betul, Alwi berkata, "Senang melihat Ubed bisa debut di Super 500. Bisa menemani saya yang beberapa waktu ini sering sendiri." Kalimat ini punya makna mendalam. Ini menunjukkan betapa kesepiannya berjuang sendirian dan betapa pentingnya memiliki rekan senegara di level elit. Alwi berharap Ubed bisa tampil maksimal dan menambah pengalaman berharga terutama jelang kejuaraan dunia junior. Dukungan ini pastinya menjadi bahan bakar semangat untuk Ubed. Namun, tantangan teknis juga sudah menanti. Tim Indonesia sudah menjajal lapangan di Hong Kong Coliseum dan Ubed menemukan satu kendala utama. Ada kendala untuk anginnya yang lumayan kencang. Ini yang harus cepat disesuaikan, ujarnya. Ini menunjukkan kedewasaannya dalam menganalisis kondisi lapangan. Kemampuan adaptasi inilah yang akan diuji. Bertanding di level Super 500 bukan hanya soal kekuatan pukulan atau kecepatan kaki, tapi juga soal kecerdasan taktis dan mental. Menghadapi angin yang kencang, kontrol bola, dan penempatan shuttlecock akan menjadi kunci. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi seorang pemain yang baru naik kelas. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari debut Ubed? Ini adalah kesempatan emas baginya untuk mencuri ilmu, mengukur kemampuan, dan yang terpenting, merasakan atmosfer persaingan yang sesungguhnya. Menang atau kalah dalam debut bukanlah satu-satunya tolak ukur. Yang lebih penting adalah bagaimana ia bertarung di setiap poinnya. Kini, mata seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia akan tertuju pada babak kualifikasi Hong Kong Open. Kita semua berharap Moh Zaki Ubaidillah bisa memberikan penampilan terbaiknya, bermain lepas tanpa beban, dan membuktikan bahwa ia adalah masa depan tunggal putra Indonesia. Mari kita kirimkan dukungan penuh untuknya. Ini bukan hanya tentang satu pertandingan, tapi tentang awal dari sebuah era baru, sebuah perjalanan panjang dari seorang juara junior menuju panggung juara dunia. Semoga sukses Ubed, kami semua mendukungmu dari tanah air. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangannya hanya di channel ini. Sejarah baru terukir, Putri Kusumawardhani resmi menjadi tunggal putri nomor 1 Indonesia setelah naik ke peringkat 7 dunia. Halo badminton lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita. Ada kabar luar biasa yang datang dari markas BWF. Peta kekuatan tunggal putri Indonesia baru saja berubah. Sejarah baru telah terukir pada pekan ini, dan kita punya nama baru yang menduduki tahta tertinggi di peringkat nasional. Betul sekali, pebulu tangkis tunggal putri andalan kita, Putri Kusumawardhani, secara resmi menjadi pemain dengan peringkat tertinggi di Indonesia. Ini adalah pencapaian fenomenal bagi Putri KW yang berhasil mencapai ranking tertinggi sepanjang karirnya. Sebuah momen yang pastinya sangat membanggakan untuk kita semua. Dalam pengumuman terbaru yang dirilis oleh Federasi Badminton Dunia, Putri Kusumawardhani berhasil naik 2 tingkat dan kini kokoh di posisi 7 dunia. Poin yang berhasil ia kumpulkan adalah 69.200 poin. Angka ini tidak hanya bersejarah bagi dirinya, tapi juga bagi bulu tangkis Indonesia. Kenaikan peringkat yang signifikan ini merupakan buah dari kerja kerasnya.
terutama setelah berhasil meraih medali perunggu di ajang bergengsi Kejuaraan Dunia 2025 yang digelar di Paris, Prancis beberapa waktu lalu. Medali itu benar-benar menjadi roket yang melontarkan peringkatnya ke jajaran elit dunia. Dengan pencapaian ini, Putri Kusumawardhani kini secara resmi menyandang status sebagai pemain tunggal putri nomor 1 Indonesia. Ia menggusur posisi seniornya, Gregoria Mariska Tunjung, yang selama ini menjadi andalan utama kita. Ini adalah sebuah pergeseran generasi yang sangat menarik untuk kita saksikan. Di sisi lain, Gregoria Mariska Tunjung, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024, harus rela turun satu tingkat ke posisi 8 dunia. Georgie, sapaan akrabnya, kini mengoleksi 68.360 poin. Meskipun turun, persaingan antara Putri dan Georgie ini justru sangat sehat untuk kemajuan sektor tunggal putri kita. Mari kita lihat juga persaingan di papan atas dunia. Singgasana Ratu Bulu Tangkis Dunia masih belum tergoyahkan. Bintang asal Korea Selatan, An Se-young, masih kokoh di peringkat 1 dunia dengan raihan 111.270 poin. Namun, ia harus waspada. Benar, karena pemain andalan Cina, Wang Ziyi, terus menguntit di posisi kedua dunia dengan 106.862 poin. Jaraknya semakin menipis. Di posisi ketiga, ada rekan senegaranya, Han Yu, dengan 92.600 poin. Sementara itu, juara dunia yang baru asal Jepang, Akane Yamaguchi, naik ke posisi 4 dunia. Peraih medali perak kejuaraan dunia asal Cina, Chen Yufei, justru harus turun ke peringkat 5. Lalu di posisi 6, ada pemain asal Thailand, Pornpawi Chochuwong. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan di 10 besar dunia, dan Putri KW kini menjadi bagian dari pertarungan elit tersebut. Melengkapi 10 besar dunia, ada pemain muda Jepang, Tomoka Miyazaki di peringkat 9, dan mantan juara dunia asal Thailand, Ratchanok Intanon di posisi 10. Fakta bahwa Putri KW bisa menembus dominasi pemain-pemain hebat ini adalah bukti kualitasnya yang luar biasa. Jadi, dengan Putri Kusumawardhani sebagai nomor 1 Indonesia yang baru, era baru tunggal putri kita telah dimulai. Ini adalah sebuah tongkat estafet yang telah berpindah. Kita berharap ini akan memacu semangat Putri dan Gregoria untuk menjadi lebih baik lagi dan saling mendorong untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Tentu saja, bagaimana pendapat kalian tentang pencapaian bersejarah Putri KW ini? Apakah ia akan mampu menembus 5 besar dunia dalam waktu dekat? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di berita bulu tangkis menarik lainnya.